Pada tahun 2016, sebuah gambar menjadi viral di seluruh dunia. Foto yang memilukan itu menunjukkan seorang relawan memberikan makanan dan air kepada seorang anak telanjang yang kurus kering, yang ditelantarkan dan diyakini sebagai anak yang dianggap penyihir. Banyak orang sudah melihat foto-foto ini, yang mengejutkan seluruh dunia. Namun tidak semua orang tahu apa yang terjadi pada anak laki-laki kecil ini 7 tahun kemudian. Tonton video lengkapnya untuk mengetahuinya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan ke channel ini, dan tekan ikon lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru. Yuk, lanjutkan! Meskipun merupakan tindak pidana di negara bagian Akwa Ibom, tempat anak kecil itu ditemukan, untuk melabeli seorang anak sebagai penyihir, praktik ini masih tetap ada di beberapa komunitas. Kepercayaan terhadap ilmu sihir memengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Anak-anak yang dituduh sebagai penyihir seringkali dikucilkan dan ditelantarkan oleh keluarga serta komunitas mereka. Mereka juga dibunuh dalam beberapa kasus. Tanpa dukungan apapun, anak-anak ini sangat berisiko meninggal karena kekurangan gizi. Mereka juga ditolak aksesnya ke pendidikan, karena sekolah-sekolah tidak akan menerima anak-anak yang dicurigai melakukan ilmu sihir. Pemimpin agama di Nigeria sering menuduh anak-anak kecil melakukan ilmu sihir, agar orang tua mereka membayar mereka untuk melakukan pengusiran setan. Sayangnya, seringkali terjadi bahwa orang tua itu entah tidak memiliki uang untuk membayar layanan tersebut, atau memang tidak mau membayarnya. Dan akhirnya, mereka memilih untuk meninggalkan anak mereka, jika anak tersebut dianggap sebagai penyihir. Orang tua dari anak laki-laki di foto itu juga tidak terkecuali. Mereka begitu saja meninggalkan putra mereka di jalan karena dia dituduh sebagai penyihir. Jadi, anak laki-laki kecil yang kurus kering itu, yang tidak memiliki akses ke makanan atau bahkan air, berada di ambang kelaparan. Dilaporkan bahwa dia telah hidup sendiri selama sekitar 8 bulan, memakan sisa-sisa makanan dari orang yang lewat, dan mencari makanan di tempat sampah. Namun, tidak ada seorang pun yang tampaknya memperhatikan anak malang itu. Orang-orang hanya berjalan melewatinya. Dan tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi pada anak kecil itu jika relawan asal Denmark dari organisasi bantuan bernama Anja Ringgren tidak memperhatikan anak kelaparan yang ditelantarkan di salah satu jalan berdebu itu. Melihat anak kecil ini di jalan, wanita itu segera menghentikan mobilnya dan dengan hati-hati memberinya air. Setelah itu, ia menggendong anak tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat di mana anak laki-laki itu diberikan perawatan. Anak laki-laki itu harus menjalani pengobatan untuk parasit lambung dan membutuhkan transfusi darah untuk mengatasi kekurangan sel darah merah. Dan itu hanyalah sebagian kecil dari kondisi yang perlu diobati. Tak lama setelah penyelamatan, Anja membagikan video dirinya sedang memberi air kepada anak laki-laki itu untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah tragis anak-anak yang dianggap penyihir dan untuk mengumpulkan dana bagi kebutuhan medisnya. Foto dan video tersebut menjadi viral, dan kisah anak laki-laki itu menyentuh hati jutaan orang. Kisah anak laki-laki itu menginspirasi banyak orang untuk menyumbang lebih dari $1 juta kepada African Children's Aid Education and Development Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Loven yang menyelamatkan anak-anak Nigeria yang disebut sebagai anak penyihir. Tak lama setelah itu, Anja memutuskan untuk mengadopsinya dan menamainya Hope. Dia berkata, "Hari ketika aku menggendong anak laki-laki kecil yang manis ini untuk pertama kalinya, aku sangat yakin dia tidak akan bertahan hidup. Setiap napas yang dia ambil adalah sebuah perjuangan. Dan aku tidak ingin dia meninggal tanpa nama, tanpa martabat, jadi aku menamainya Hope." 2 bulan setelah memulai pengobatan, Hope pulih sepenuhnya. Sejak saat itu, dia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dia telah mendapatkan kembali kekuatan dan senyumannya yang dulu. Bahkan sekarang bermain dengan anak-anak lain. Hope kecil tetap tinggal di panti asuhan berkonsep keluarga, di mana Anja mengambil peran sebagai ibunya. Setahun kemudian, anak laki-laki itu telah pulih sepenuhnya, dan bahkan mulai bersekolah. Dilihat dari rekaman ini, kamu bisa melihat bahwa Hope sekarang benar-benar sehat, dan sama sekali tidak terlihat seperti anak malang yang ditemukan di jalan. Sejak tahun 2016, Hope tinggal di panti asuhan yang dibuka oleh Anja dan suaminya di Tenggara, Nigeria, untuk anak-anak yang berakhir di jalanan karena tahayul. Itu tempat yang baik dan penuh kepedulian.
Mereka semua hidup seperti satu keluarga besar di sana, dan setiap anak diperlakukan seperti anak sendiri, mendapatkan banyak kasih sayang dan perhatian, yang memang sangat mereka butuhkan. Melihat foto ini di mana Hope tersenyum manis, menatap matanya. Sulit untuk percaya bahwa seseorang bisa menuduh anak manis ini sebagai penyihir dan membiarkannya menghadapi kematian yang hampir pasti. Hanya 1 tahun penuh kasih sayang dan perhatian telah menunjukkan kepada anak itu cara hidup yang benar-benar berbeda. Sekarang, tidak ada yang bisa mengenali anak laki-laki yang tersenyum ini sebagai bocah kurus, kekurangan gizi, dan tinggal tulang seperti dirinya dulu. Perlu juga dicatat bahwa Anja menikah dengan seorang pria Nigeria bernama David, dan bersama-sama mereka menjalankan pusat bantuan untuk bayi-bayi yang ditelantarkan. Anak-anak di sana mendapatkan makanan, tempat tinggal, perawatan medis, dan pendidikan. Namun yang paling penting, mereka mendapatkan keluarga yang mencintai dan merawat mereka. Anja dan David juga memiliki anak kandung mereka sendiri, David Junior, yang telah tinggal bersama anak-anak yatim piatu sejak lahir. Selain itu, kebetulan David Junior dan Hope memiliki usia yang hampir sama. Ketika Hope dibawa ke pusat tersebut, David adalah orang pertama yang mulai diajak bicara oleh anak laki-laki yang ketakutan itu. Dan sekarang mereka telah menjadi sahabat terbaik. Pada tahun 2022, Hope bertemu kembali dengan ayahnya. Dalam sebuah postingan Facebook, Anja membagikan foto-foto Hope bersama ayahnya. Dan anak laki-laki itu tampak bahagia bertemu dengannya. Ketika kami kembali, Hope mengambil ponsel saya dan sangat bersemangat, menunjukkan kepada anak-anak foto dirinya bersama ayahnya. Persis seperti yang dilakukan semua anak lainnya ketika mereka kembali dari kunjungan ke rumah, katanya. Dan pada bulan September 2023, Loven mengungkapkan bahwa Hope akhirnya telah bertemu dengan ibunya. Menurut pekerja bantuan tersebut, ibu Hope yang saat itu masih di bawah umur, dihamili oleh ayahnya, seorang kepala desa yang berusia hampir 50 tahun telah memilihnya sebagai istri. Dan dia melahirkan Hope pada usia baru 15 tahun. Ibu Hope sejak saat itu tinggal bersamanya untuk beberapa waktu dan menjalin ikatan yang erat dengannya. Butuh waktu bagi Hope untuk memaafkannya. Tetapi dalam ceritanya, ibunya digambarkan sebagai orang yang tidak bersalah. Sekarang, Hope telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Dia masih tinggal di panti asuhan dan memanggil Anja sebagai ibunya. Dia juga membantu anak-anak lain dan melakukan segala yang dia bisa untuk mendukung orang tua asuhnya dalam pekerjaan penting mereka. Dengan dana dari Yayasan Amal Anja di Nigeria, sebuah panti asuhan baru kini sedang dibangun, yang dinamakan Land of Hope. Banyak sekali orang dari seluruh dunia memberikan donasi kepada wanita berhati besar ini. Orang-orang terus memberikan sumbangan semampu mereka, dan Anja menggunakan uang ini untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Mengenai imbalan atas kerja kerasnya, Anja mengatakan bahwa melihat anak-anak ini tersenyum adalah hadiah terbaik yang pernah ia impikan. Senyum Hope sekarang menjadi simbol harapan. Dia adalah bukti bahwa hal-hal besar bisa dicapai ketika orang-orang bersatu untuk mengejar tujuan yang sama. Kita tidak boleh lupa bahwa meskipun kisah Hope berakhir bahagia, masih banyak anak-anak yang hidup dalam kondisi serupa. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak video seperti ini, pastikan untuk memberikan tanda suka di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus berlangganan. Berlangganan ke channel aku dan aktifkan ikon lonceng, supaya kamu mendapat notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.